Pas ya, Ya, kan Anda? Bapak. Ya. Tadi pas kita mulai masuk pintu ini, saya disambut sama banyaknya anak-anak kecil, Pak. Betul sekali. Disambut. Jadi pada saat depan pintu ini anak-anak kecil itu ada di sebelah sini. Ya. Jadi banyak sekali pas ya anak-anak kecil ini dengan wujudnya itu, tapi bukan wujud kayak anak yang biasa, melainkan telinganya itu sangat panjang. Telinganya sangat panjang, kukunya panjang semua. Nah, dia banyak yang main, Pak, sampai main-main sampai ke atas. Manjat-manjat Manjat-manjat sampai, tapi bukan sosok hewan, melainkan sosok Seperti manusia. manusia. Sampai dia suka jalan, banyak sekali aktivitasnya. Betul kalau kata bapaknya bahwa penduduk sini, pemukiman dekat sini, kayak suka diganggu dengan bunyi-bunyi ketukan. Nah, oleh sosok ini kan Ya, Anda? jadi sosok anak kecil ini yang suka memainkan apa ya bahasanya, kayak ketuk-ketukan kayak gini, kayak apa besi diketuk-ketuk. Hai sini. Perlahan Dan Ananda mencoba mengajak sosok anak kecil ini untuk berkomunikasi. Ya. Halo. Dia bilang, saya suka mengganggu, tapi bahasa ngomongnya itu bukan kayak anak kecil, Pak, tapi agak ngebas gitu. Oh, suaranya. Iya. Saya suka mengganggu dengan teman-teman saya yang ada di sana juga. Itu kan kayak panggung gitu ya, Pak. Iya, betul. Di situ banyak aktivitas anak kecil itu, Pak. Di sana juga ada. Nah, dia bilang, jangan memindahkan saya dari bangunan ini. Dia tidak mau dipindahkan. Oke, tapi sebelumnya kan Anda mungkin boleh ditanya ke sosok ini, kenapa sosok ini tuh mengganggu kan Anda? Dia mengganggu supaya tempat ini dianggap sebagai tempat yang betul-betul menakutkan sekali tuh. Ada bunyi. Iya loh. Jadi, nah, eksistensinya itu udah mulai aktif banget, Mas ya. Kenapa saya bisa bilang sangat aktif? Ya dari tadi dibilang mulai di awal itu tuh bapaknya begini. Oh iya bener. Dan akhirnya aku masuk ke pabrik karung dulu dan wow, jujur pada saat pertama kali aku menginjakan kaki di pabrik karung itu aku langsung cute banget ya, aku langsung takut banget. Oke kan Anda, kalau asal dari sosok ini sendiri tuh mereka asalnya dari mana kan Anda? Jadi asalnya emang di sini, Pak ya. Memang di sini. Udah lama sekali, Pak. Ya. Udah lama sekali asal dia menempati tanah ini sih. Oh berarti jauh dari sebelum bangunan ini tuh dibangun. Ya. Nah, pas bangunan ini kosong makin jadi dia. Pada saat aktif pun juga dia suka mengganggu. Suka mengganggu juga. dengan alasan dia tuh pengen tempat ini tuh terkesan horor. Betul banget. Tapi bagusnya itu adalah dia tidak sampai mencelakakan pegawai-pegawai yang ada di sini. Iya. Oh. Tapi hanya mengganggu dengan bunyi-bunyi, Bunyi-bunyi aja, betul ya. kata bapaknya. Kalau di tempat ini sendiri gangguan yang pernah Bapak alami itu Di apa atas Pak? sana terlihat seperti makhluk hitam. Oh di Ya. Atas ini bawah. Merasa belum adanya gangguan, Pak Indra menunjukkan arah sisi lain pabrik seakan adanya sosok astral yang mencoba memperlihatkan diri. Nah, itu toilet. Dua toilet itu setelah saya buka vision saya, ada sosok, betul kata Bapak. Ada sosok laki-laki hitam duduk di situ, di kloset itu. Dan Ananda bergegas mendekati ke sosok hitam yang mencoba memberikan gangguan. Saya nggak bisa ke atas. Ujungannya. Assalamualaikum, permisi. Nah, tadi dia sempat mancing saya ke atas, tapi saya nggak memungkinkan untuk naik. Makhluknya itu ada di sini Pak saat ini. Dia bilang, dia kayak mengenal Bapak banget nih. Kayak mengetahui Bapak banget.
sebelumnya dia nih siapa kan Anda? Memang penunggu di sini? Penunggu di kah, sini, atau- Mas ya. Penunggu di sini. Hai, apa lagi namanya? Kalau mungkin boleh ditanyakan Anda alasan sosok ini mengganggu itu apa? Sama, Mas ya. Supaya tempat ini dianggap menakutkan, Pak. Bukan. Menakutkan. Jadi makhluk ini dan makhluk anak kecil yang itu, Fasil dan Bapak, seneng tempat ini dianggap menakutkan, bahkan jangan sampai ini di tempat ini Difungsikan lagi. fungsikan lagi. Lebih kayak gitu, Fasil. Oh, tapi kan Anda untuk sosok ini dan sosok anak kecil itu apakah ada campur tangan dari mereka yang akhirnya menyebabkan tempat ini tutup? Dia bilang tidak ada, Mas ya. Tidak ada. Tidak ada hubungannya dengan ini tutup, gangguan goib sih tidak ada. Tidak ada ya. Terus kalau hubungan dengan tragedi yang terjadi di gedung sebelah, apakah sosok ini mengetahui? Dia bilang makhluknya itu ada di belakang sana, Pak. Tak ingin menyia-nyiakan waktu dan petunjuk, dan Ananda segera bergegas menuju sisi lain pabrik ini. Mohon maaf, Iya, Pak. bisa saya sampai sini aja menemani karena Oh, iya. Tak ingin terus dihantui rasa takut, Pak Indra meminta izin untuk tidak melanjutkan penelusuran bersama. Ya. sebenarnya ada apa-apa Siap, lancar. siap, Pak. Makasih banyak ya, Ngomong, Pak. Mas, ya. Makasih banyak, Pak. Mas. Iya, silakan Pak. Nah, pas ya. Iya, Kaden. Makhluk yang tadi itu, yang hitam, tapi dengan postur badan biasa aja. Normal aja ya. Normal aja. Dia bilang yang suka mengganggu dengan mewujudkan sosok yang sudah meninggal, itu ada di belakang sini, Mas ya. Penelusuran pun semakin mencekam kala pintu dimensi semakin terbuka seraya pekatnya malam mulai tiba. Dan jujur, menurut aku pribadi pun sebagai orang yang tidak bisa melihat atau apapun itu, menurut aku tempatnya serem banget sih. Dengan kayak banyak akar-akar pohon, terus bangunannya juga udah mulai berantakan. Cuma kayak saya malah melihat sosok yang lain, Pas ya. Apa? Sosok yang lain. Malah melihat sosok yang lain? Iya, ada di situ. Sosok apa kan Anda? Sosoknya itu kayak, tapi ini bukan jenis bentuknya hanya Berbadan kecil gitu tingginya ya? segini, dengan dia rambutnya gimbal, kukunya panjang, giginya sangat tajam sekali. Ada di sini. Tapi ini bukan sosok peliharaan kan Anda? Bukan. Hai. Hai. Aduh, pelan-pelan kan Anda? Aduh, permisi, assalamualaikum. Coba Pas ya. Tangan kamu gini. Hah? Matikan net vision. Minta net vision. Tim tolong